Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaannya, keagungannya, dan terpuji atas kenikmatan demi kenikmatan. Yang diantara kenikmatannya kemudahan yang Allah berikan untuk kita berada di atas ketaatan, untuk kita bisa melewatkan dan memanfaatkan sebagian umur kita dalam ibadah yang kita berharap dengannya Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita keikhlasan dalam setiap perkataan dan perbuatan, karena sungguhnya tidak mudah bagi seorang untuk mendapatkan benang merah antara apa yang dia lakukan dengan apa yang menjadi inisiatifnya dan mengkorelasikannya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang yang terbiasa melakukan segala sesuatunya hanya berdasarkan analisa untung rugi, hanya berdasar analisa maslahat dan mafsadah, kurang sering menghadirkan wallahu al-musta'an, Allah dengan apa yang akan saya lakukan, Allah dengan apa yang akan saya katakan, Allah dengan apa yang menjadi inisiatif saya, kira-kira ridha atau tidak. Kita seringkali mau beli makan ya karena lapar, beli pakaian ya karena kita suka dengan modelnya, menikah dengan siapa ya karena kita suka dengan kepribadiannya atau fisiknya. Sedemikian sering kita dalam kehidupan kita melakukan, berbuat, mengambil pilihan sekedar berdasarkan pertimbangan mana yang lebih sesuai dengan kepentingan saya. Jarang kita melibatkan Allah kira-kira ridha atau tidak, Allah kira-kira suka atau tidak, membuat kita kesulitan. Akhirnya menjadi PR besar kita adalah apa? Mencari benang merah antara aktivitas keseharian kita dengan makna keikhlasan. Ini apa? Korelasinya apa? Nyambung enggak dengan keikhlasan? Padahal semua aktivitas itu ya, wallahul musta'an, bisa diniatkan sebagai apa? Sebagai maksud untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena saking seringnya kita ya bersentuhan dengan realita, sehingga inisiatif-inisiatif kita adalah agar supaya tidak sakit, tidak rugi, tidak kecewa, tidak ini dan itu ya wallahu al-musta'an. Akhirnya dengan berjalannya waktu kita menjadi kesulitan ya, karena an-nafsu ala hasbi ma ta'awwad, jiwa kita ya dalam menit pertama, menit kedua itu pertimbangannya apa yang ada dalam penghayatannya itu apa, itu tergantung bagaimana dia dibiasakan. Dan ketika seorang terbiasa menjadikan Allah sebagai pertimbangan utama, Allah lagi dan Allah lagi, keridhaan Allah, kecintaan Allah, kemurkaan Allah, itu yang menjadi pertimbangan, maka Allah akan lebih hadir dalam hidupnya, menolong, membimbing, menjaga, dan melindungi. Al-jaza'u min jinsil amal ya, oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Fawaid menyampaikan, man kana hammuhu Allah Subhanahu wa ta'ala kafahallahu amrahu, barang siapa yang ada dalam benaknya itu cuma Allah ya, apapun ya, yang ada dalam benaknya adalah Allah Subhanahu wa taala ya, maka apa kata beliau, Allah akan cukupi apapun yang menjadi apa kerisauannya, apapun yang menjadi kebutuhannya, apapun yang menjadi kegelisahannya, Allah akan cukupi. Di antara hal yang harus kita perjuangkan akhirnya adalah dari setiap aktivitas kita bagaimana kita memasukkan di dalamnya mana keikhlasan ya, memasukkan di dalamnya wallahu al-musta'an, kira-kira sesuai dengan keinginan Allah atau enggak, wallahu al-musta'an. Sampai pun memilih baju yang mana, penampilan yang seperti apa, pasangan hidup yang kayak apa. Kalau seorang seringnya pertimbangannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin Allah akan hadir
ya, dan menjaga opsi-opsinya, menjaga apa yang menjadi pilihan hidupnya. Nah, wallahu al-musta'an. Maka itu kenapa kita belajar, kenapa kita menuntut ilmu, karena semakin hati kita dipenuhi dengan apa, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan karena Allah, semakin jauh dari keburukan. Karena sebagaimana dikatakan, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak memberikan dalam diri seorang hamba dua hati. Dalam artian kalau sudah dipenuhi dengan sesuatu, dengan satu warna, akan sulit untuk warna yang lain masuk ke dalamnya. Kalau seorang terbiasa Allah, ini Allah mau. Ya, ini jangka panjangnya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ini jangka menengahnya, ini jangka pendeknya, ya, sesuai dengan apa? Ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itulah yang akan apa? Ya, wallahul musta'an. Ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor X yang terkadang menjadi sebab kebaikan yang kita rencanakan tidak terwujud, Allah akan hilangkan. Ya, Allah akan kesampingkan. Naam, wallahul musta'an. Ya, ini adalah diantara makna, ya, wala takilna ila anfusina tarfata ainin, wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Jangan serahkan kami kepada diri kami sendiri tanpa penjagaanmu meskipun sekejap mata. Bagaimana Allah tidak akan menyerahkan kita kepada diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelemahannya kalau kitanya sendiri tidak merasa butuh terhadap apa? Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak menjadi pertimbangan kita dalam setiap keputusan kita, dalam setiap, ya, inisiatif kita, dalam setiap apa yang kita lakukan dan kita ucapkan. Bagaimana bisa terrealisasi? Wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Ya, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan selalu dan senantiasa sesuai dengan jenis perbuatan. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Maka, ya, wajar, ya, majelis ilmu, majelis zikir yang dengannya seorang lebih mengingat Allah, lebih bisa melihat peran Allah dalam kehidupan kita, ya, adalah majelis yang Allah katakan dalam sebuah hadis, tilkal majlis au julasa la yashki jalisuhum. Ya, majelis ilmu, orang-orang yang berada di dalamnya, ya, adalah apa? Orang yang tidak akan pernah rugi. Ya, majelis ilmu adalah orang yang siapapun yang duduk di dalamnya dia tidak akan sengsara, dia tidak akan merugi. Wallahu al-musta'an. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan. Ya. Semoga Allah menjadikan pembahasan demi pembahasan, faedah demi faedah yang kita dapatkan dari torehan para ulama, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Ya, dan kita berlindung semuanya menjadi ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Wallahu al-musta'an. Dan diantara penghayatan ketika kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah saya minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kita meminta kepada Allah agar ilmu ini dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita menjadi sesuatu yang kita amalkan. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Apa yang dengannya seorang populer? Apakah yang dengannya seorang namanya naik? Apakah sesuatu yang dengannya seorang sekedar punya wacana? Ya, enggak. Tapi ilmu yang mendekatkan seorang ke surga. Ketika ilmu tersebut diamalkan tentu saja itu ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang membuat seorang melihat ketaatan tertentu yang sebelumnya dia berasumsi ini di luar jangkauan dia, ini di luar batas kemampuan dia. Dengan ilmu itu kemudian ternyata tidak sehoror itu, tidak sesulit itu, tidak, ya, sebagaimana dikatakan di luar jangkauan, enggak. Selagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang membuat aturannya, maka apa? Maka
akan berada dalam batas kemampuan manusia. Ya, di masa-masa sekarang akan sulit, ya, untuk akan sulit seorang menghayati keagungan syariat jihad misalnya. Dan dengan belajarnya kita lebih bisa memahami, kita lebih bisa menghayati bahwasanya jihad itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, dan kita berharap seandainya itu ada dan kita adalah termasuk orang yang antusias di situ. Jangan sampai dengan tidak belajarnya kita, ya, dengan seringnya kita bersentuhan dengan realita. Allah mengatakan jihad itu durwatu sanamul Islam, tingkatan Islam yang paling tinggi, sementara di lubuk hati kita yang dalam kita nggak pengen sama sekali ada yang kayak gitu. Meskipun nggak ada, tapi penghayatan kita yang keliru, khawatir termasuk terkategorikan dosa yang besar, tercatat dalam catatan amal kita. Kita punya angan-angan syariat-syariat tertentu, ya, kita punya angan-angan, kita punya keinginan syariat-syariat tertentu yang dengan logika kita yang lemah itu tidak menguntungkan kita, tidak sesuai dengan kepentingan kita, tidak sesuai dengan target kita dan cita-cita kita. Kita berangan-angan seandainya itu tidak ada. Orang bikin rumah capek, nyari kerjaan susah, sekolah, kok ada syariat jihadnya apa? Maka wallahul musta'an, ketika jihad itu ada, mungkin kita bisa lebih bersentuhan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah tentang itu, yang membuat kita kemudian tersadarkan bahwasanya seorang muslim mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan innallah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah mencintai hamba-hambanya yang berjihad di jalannya. Ya, seorang mencintai Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita tidak belajar, ya, wallahul musta'an, sebagian syariat yang tidak kita temui penerapannya, kebutuhannya pada saat ini, kemungkinannya untuk diterapkan, ya, jangan sampai kemudian lambat laun menjadi sesuatu yang kita alergi terhadapnya, kita nggak suka. Maka ilmu menjadi pembeda. Sekali lagi, ilmu sebagai pembeda, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama antara yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Kita kembali ke settingan pabrik keimanan kita. Kalau ada orang yang berangan-angan syariat jihad nggak ada, dan satunya ada yang berangan-angan seandainya syariat jihad itu apa? Ya, wallahul musta'an. Dia mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala termasuk jihad. Dua orang ini di hadapan Allah sama atau tidak? Dan kita tahu jawabannya tidak sama. Maka ilmu membuat kita tunduk, ya, kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu membuat kita tidak hanya beriman secara global, secara umum, tapi secara terperinci. Dalam artian sampai pun seandainya Allah mensyariatkan sesuatu yang paling tidak kita sukai, seandainya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Absyir, sami'na wa ata'na. Nah, itu harus dirasa sebagai kebutuhan. Wallahu al-musta'an. Kita di dunia tidak lama. Semestinya kita punya penghayatan di setiap kematian yang kita dengar, di setiap kematian yang kita lihat, di setiap kematian yang khabarnya datang kepada kita, ya, kita semestinya lebih bisa punya penghayatan apalagi setelahnya. Seorang tidak akan lagi memikirkan anaknya, tidak akan memikirkan pasangannya, tidak akan memikirkan asetnya, tidak akan memikirkan status sosialnya, hal-hal yang menjadi kecemasannya, kegelisahannya selama ini. Hanya amal yang akan dia pikirkan. Wallahu al-musta'an. Barakallahu fiikum.